Nama, jumlah indeks MAP,
jabatan baru kepala bidang pengembangan dan supervisi kepegawaian pada kantor legislatif yang lain. Lampiran keputusan kepala tanggal 4 Mei 2020. Nama Eko Bayu Isinya Tokyo, jabatan baru kepala subbagian kepegawaian pada kantor legislatif yang lain. Nama Ali Kata Kusnadi SD, jabatan baru kepala seksi migrasi instansi vertikal dan provinsi pada kantor legislatif yang lain. Nama Alif Alfiani Esos, jabatan baru kepala seksi migrasi instansi kabupaten kota pada kantor legislatif yang lain. Nama Pak Rusi SD, jabatan baru kepala seksi manajemen pegawai disiplin instansi vertikal dan provinsi pada kantor legislatif yang lain. Nama Sofi Budi Asmara STP, jabatan baru kepala seksi manajemen pegawai disiplin instansi kabupaten kota pada kantor legislatif yang lain. Nama Rizka Mekanifa SSD, jabatan baru kepala seksi pengelolaan aksi kepegawaian instansi vertikal dan provinsi pada kantor legislatif DKI. Nama Luh Nyoman Sari Eko MA, jabatan baru kepala seksi pengelolaan aksi kepegawaian instansi kabupaten kota. Nama Ahmad Junaidi Desko, jabatan baru kepala seksi pengolahan data dan diseminasi informasi kepegawaian pada kantor legislatif DKI. Pembacaan naskah pelantikan oleh kepala kantor legislatif Badan Kepegawaian Negara. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Senin, tanggal 18 bulan Juni tahun 2020, saya, Pak Kantor Regional 3 BKN, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru sebagai pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan kantor regional 3 Badan Kepegawaian Negara. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Kepada kami silakan untuk kepada jabatan yang lain. Kepada seluruh yang terlihat dimohon untuk mengikuti. Penggantian pejabat administrator dan pengawas oleh kepala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum saudara-saudara saya lantik secara resmi memangku jabatan baru, maka saudara-saudara perlu diambil sumpah. Sebelum saudara-saudara mengucapkan sumpah, perlu saya sampaikan bahwa sumpah adalah suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan dan diterapkan di hadapan atasan yang berwenang. Menurut agamanya, oleh karena itu, pada hakikatnya, sumpah itu bukan saja merupakan kesanggupan terhadap atasan yang berwenang, tapi juga merupakan kesanggupan terhadap Tuhan yang Maha Esa, bahwa yang bersumpah akan mentaati
segala keharusan dan tidak melakukan segala larangan yang telah ditentukan dan pada akhirnya dipertanggungjawabkan pula kepada Tuhan yang Maha Esa. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing? Bila demikian, ikutilah kata-kata saya. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen, demi Tuhan yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan bersungguh-sungguh bahwa saya akan setia dan taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Untuk yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya kepada Tuhan yang kami silakan kepada Anda. Berdasarkan kita acara sumpah jabatan dan pendalaman dan koordinasi kepada pembangunan pejabat wisata kami silakan menuju ke meja penandatanganan. Kepada pembangunan pejabat pengawasan dan pengendali, kami silakan menuju ke meja penandatanganan. Kepada para saksi, kami silakan menuju ke meja penandatanganan.
dalam berita acara jabatan dan 17. Sambutan hadirin mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala BKN, yang terhormat Wakil Kepala BKN, yang kami hormati Kepala Kantor Regional 10 BKN Denpasar, yang kami hormati Kepala Biro Keuangan BKN, yang kami hormati Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian BKN, yang kami hormati Kepala Biro Sumber Daya Manusia BKN, yang kami hormati Direktur Infrastruktur Teknologi Informasi, yang kami hormati para pejabat administrator pengawas di lingkungan Kantor Regional 3 BKN Bandung, yang kami hormati rohaniawan dari kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat, seluruh pegawai Kantor Regional 3 BKN Bandung yang kami banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa hadir pada hari ini dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Kantor Regional 3 BKN Bandung dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kepala BKN, Wakil Kepala BKN, Kepala Kantor Regional 10 BKN Denpasar, Kepala Biro Keuangan, Direktur Status dan Kedudukan, Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara, Kepala Biro Sumber Daya Manusia BKN yang telah hadir dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat administrator pengawas di lingkungan Kantor Regional 3 BKN Bandung. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang dilantik, baik yang promosi maupun mutasi.
kantor dengan 3 BKN Bandung. Perlu kami sampaikan bahwa promosi salah satu dasarnya adalah hasil penilaian asesmen center. Adapun mutasi dalam upaya pengkayaan pengalaman di dalam bekerja. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa program kerja di kantor regional 3 BKN Bandung yang sudah kita sepakati bersama. Pertama adalah integrasi data kepegawaian internal kantor regional 3 BKN dan juga eksternal BKD provinsi kabupaten kota dengan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian. Yang kedua, program kerja tentang zona integritas menuju WPBN, wilayah birokrasi bersih melayani. Yang sebelumnya kita sudah mendapatkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Tentunya ini akan sangat ditentukan dari keberhasilan kita kantor regional 3 BKN di dalam melakukan pendampingan terhadap 6 kantor regional wilayah barat dan 1 pusat pengembangan KSN. Kita berdoa semua, semoga target kita tentang zona integritas menuju wilayah PBK untuk beberapa kantor regional dan pusbang dan WPBN dapat kita capai di tahun 2020. Kemudian sebelum di masa pandemi COVID-19 kita sudah menyampaikan kepada mitra kerja kita baik BKD provinsi kabupaten kota sewilayah kerja kantor regional 3 BKN juga kepada Taspen dan Asabri termasuk instansi vertikal. Kita sudah berkomitmen bahwa di 1 April 2020 seluruh pelayanan kepegawaian di kantor regional 3 BKN sudah digital, paperless, dan anak-anak untuk pejabat administrator dan beberapa pejabat pengawas sudah menggunakan DS, sudah menggunakan tanda tangan digital. Program ini tentunya akan sangat berhasil apabila didukung dengan komitmen tinggi dari seluruh pejabat pegawai yang ada di kantor regional 3 BKN. Dengan cara kita berupaya meyakinkan kepada mitra kerja kita untuk merubah pelayanan yang selama ini kita menerima untuk isi daripada pengajuan kepegawaian ini semuanya berbasis digital. Nah, tentu dengan cara itu ada beberapa langkah yang kita harus melakukan fasilitasi, kemudian melakukan bimbingan teknis dan melakukan persamaan persepsi bahwa pelayanan kepegawaian kita sudah beralih di era globalisasi ini dengan berbasis digital. Tentunya dengan kondisi pandemi COVID-19 ini terus akan kita lanjutkan walaupun masa daripada COVID-19 ini sudah berakhir. Bapak Ibu yang kami hormati, kepada para pejabat yang dilantik hari ini, saya sangat berharap untuk melakukan inovasi terobosan bisnis kerja, proses bisnis kerja dengan tetap tidak keluar dari ketentuan yang berlaku. Dan perlu disampaikan bahwa beberapa pejabat pengawas yang mempunyai keahlian di bidang teknologi informasi sudah ada di masing-masing bagian dan bidang. Nah, tentunya ini memudahkan koordinasi dengan bidang informasi
inovasi administrasi kepegawaian yang merupakan supporting unit di dalam rangka pelayanan kepegawaian secara digital ini. Dan juga kepada Bapak Ibu yang dilantik hari ini segera beradaptasi dengan bagian dan bidang, dan tentunya diimplementasi beberapa pengalaman kerja yang lebih baik lagi yang didapat di tempat kerja sebelumnya untuk segera dipulangkan di kantor regional 3 PKN. Kita berharap semua pelayanan kepegawaian dapat terlaksana semakin baik dan terus kita pertahankan yang sudah baik ini. Kemudian kepada para pegawai yang pada hari ini belum mendapatkan kesempatan untuk dilantik dalam promosi jabatan, saya berharap tetap semangat bekerja dan terus tingkatkan kompetensi. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan selanjutnya akan dilakukan pengarahan langsung dari Bapak Kepala BKN kepada seluruh pegawai kantor regional 3 PKN pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat secara live streaming. Demikian, terima kasih sekali lagi. Bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu karim mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini, alhamdulillah kami semua telah mengadakan pengambilan sumpah pelantikan dan pengambilan sumpah para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan kantor regional 3 BKN Bandung. Untuk itu ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat dan hidayah-Mu, dan mudah-mudahan apa yang telah kami lakukan pada hari ini menjadikan amal soleh di hadapan-Mu. Ya Allah yang Maha Kuasa, berilah secercah kekuasaan kepada kami agar kami semua dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Bimbinglah mereka ya Rabbana ya Tuhan kami yang berniat, semoga mereka menjadi pegawai-pegawai pejabat yang betul-betul punya loyalitas dan dedikasi yang tinggi untuk bangsa dan negara kami tercinta. Ya Allah ya Rabbana, lindungilah kami, selamatkanlah kami dari para bahaya yang sedang melanda di negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon berkenan untuk menyelenggarakan para pelajaran. Demikian upacara dan pengambilan sumpah pejabat lingkungan segenap pilihan mengucapkan selamat kepada para ibu pejabat yang dan sesuai protokol kesehatan COVID-19 maka simbolis bersama adalah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara akan berlangsung
Mohon kepada Ibu untuk segera menyampaikan yang persidangan. Terima kasih. Bisa, Pak? Bisa ya. Bisa, Pak Kepala? Ya. Bisa, Pak. Jelas. Masuk duduknya. Oh, Ibu mah di dia nyalin. Headphone ya, Bu ya?
Kalau sudah siap, saya dikasih tahu aja biar tidak perlu menunggu sampai jam 2. Suaranya agak eko tadi, saya nggak begitu dengar. Bisa didengar suara saya? Bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para pejabat tinggi Muhammadiyah yang hari ini ikut dalam video conference, ada Pak Waka, kemudian beberapa pejabat tinggi Pratama, Pak Kamto, Budia, Pak Bambang, Pak Ridwan, tentu saja tuan rumahnya Bu Imas. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan kita dengan rahmat inayah hidayahnya sehingga kita bisa menyaksikan pelantikan pejabat di kantor regional 3 Bandung ini dalam keadaan sehat, selamat, sejahtera. Bapak Ibu sekalian, pelantikan pada saat ini, walaupun di tengah masa pandemi, diperlukan untuk mengisi struktur organisasi dan tata kerja baru yang ada di BKN. Sebagaimana kita ketahui, BKN telah memiliki struktur organisasi dan tata kerja SOTK yang baru. Di dalam SOTK ini terjadi beberapa perubahan radikal, terutama di Kedeputian Sinka, di mana ada 2 direktorat yang dilebur jadi 1, kemudian ada 1 direktorat baru, dan juga banyak jabatan administrator dan pengawas yang berubah. Untuk itulah diperlukan pelantikan ulang kepada para pejabat tersebut. Juga untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan pejabat sebelumnya karena telah memasuki batas usia pensiun sebagai pejabat struktural. Pelantikan hari ini walaupun dilakukan secara manual, tapi juga disaksikan secara virtual oleh banyak pejabat di tempat yang lain. Dan juga dihadiri oleh teman-teman Kanrek 3 di beberapa tempat. Saya lihat ada Pak Budi, Pak siapa lagi, Pak Usman. Pak Usman di Bekasi ya Pak Usman. Kemudian ada Pak Herman ya, yang
yang turut menyaksikan tapi tidak berada di Bandung. Ini telah menjadi new normal, jadi kondisi baru di mana pelantikan-pelantikan hampir di semua instansi pemerintah di pusat telah dilakukan secara virtual. Tentu dalam pelantikan SOTK baru ini akan ada pejabat yang mendapatkan promosi untuk mengisi kosongan yang baru. Tapi juga ada yang mungkin tidak mendapatkan tempat karena terjadi penyederhanaan jabatan. Ada yang tadinya eselon 3-nya 3 berkurang menjadi 2. Tapi ada juga yang 2 tambah menjadi 4 misalnya. Nah, tentu saja pengisian jabatan ini disesuaikan dengan kompetensi jabatan untuk jabatan baru tersebut. Jadi, tidak semuanya pas untuk bisa memasuki atau menduduki jabatan baru pada SOTK baru itu. Tapi tentu saja selalu ada jalan keluar. Jadi yang tidak mendapatkan jabatan struktural, kita alihkan ke dalam jabatan fungsional. Tetap saja menjadi pejabat fungsional. Dan ini juga selaras sebetulnya dengan rencana, mungkin dalam 1-2 bulan ke depan, tergantung dari kesiapan Budiah nanti, untuk dilakukan pelantikan ulang terhadap jabatan-jabatan administratur dan pengawas yang disederhanakan ke dalam jabatan fungsional. Jadi administratur itu nanti akan menjadi koordinator jabatan fungsional, sedangkan pengawas akan menjadi subkoordinator jabatan fungsional. Tentu penyederhanaan jabatan ini telah dievaluasi dan dihitung secara matang. Sehingga mudah-mudahan dapat membuat organisasi ini menjadi lebih cepat, lebih dinamis, dan juga lebih produktif. Dari sisi SDM-nya, pelantikan dalam jabatan fungsional tersebut tentu memberikan beberapa keuntungan. Misalnya saja PUP-nya menjadi 60 untuk jabatan fungsional media, yang jika tetap dalam jabatan administratur, maka pensiunnya masih 58. Jadi peralihan dari jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional dalam konteks penyederhanaan birokrasi ini memberikan keuntungan tersendiri bagi sumber daya manusia di BKN. Kemudian juga BKN sendiri pada sisi yang lain dapat mencari orang-orang dengan kompetensi yang lebih tepat. Karena untuk menduduki koordinator dan subkoordinator itu tidak harus atau tidak perlu mengikuti aturan-aturan dalam posisi jabatan struktural. Kalau jabatan struktural banyak aturannya, sedangkan untuk menduduki koordinator dan subkoordinator jabatan fungsional, ini bisa kita atur sendiri secara lebih baik dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi. Nah, apa yang bisa membuat seseorang menjabat sebagai koordinator jabatan fungsional atau subkoordinator jabatan fungsional? Jawabannya cuma satu, kompetensi, kinerja, dan integritas yang bersangkutan. Nah, untuk menduduki jabatan koordinator ini akan sangat ditentukan dengan kompetisi di masing-masing posisi. Jadi kalau ada seseorang yang lebih baik dari saudara, dia akan berhak menduduki koordinator jabatan fungsional itu atau subkoordinator jabatan fungsional itu. Jadi ini lebih cair sesuai dengan kebutuhan dari organisasi. Dan juga Anda akan dipaksa untuk meningkatkan kompetensi secara terus-menerus, secara berkesinambungan, berkelanjutan. Itulah kenapa jalur ini dipilih untuk mempercepat produktivitas dan kinerja birokrasi menuju smart ASN. Nah, itu dalam 2-3 bulan ke depan mungkin saya akan melantik kembali
para pejabat, administrator, dan pengawas yang jabatannya akan dialihkan menjadi jabatan koordinator jabatan fungsional dan subkoordinator jabatan fungsional. Nah, kita sudah 2 bulan bekerja dari rumah, kebanyakan. Saya sudah bekerja WFH sejak tanggal 20 Maret. Jadi hampir 2 bulan penuh. Hanya beberapa kali saja ke kantor. Hari ini juga terpaksa ke kantor karena ada beberapa rapat di luar yang tidak bisa dilakukan secara virtual, jadi saya harus hadir secara fisik. Itulah kenapa saya hari ini ada di kantor. Biasanya saya memberikan arahan dari rumah. Bekerja dari rumah atau working from home ini tidak lantas kemudian menurunkan kinerja kita. Bahkan seharusnya bisa lebih tinggi. Karena WFH ini tidak mengenal waktu ternyata. Sabtu Minggu, hari libur menjadi tidak ada. Sabtu Minggu kemarin ya saya tetap saja banyak permintaan Tikon. Bahkan saya pernah memimpin Tikon, rapat Tikon, 3 rapat sekaligus. Yang tidak mungkin saya lakukan kalau saya melakukannya secara WFO. Paling 1 rapat yang bisa saya pimpin dalam satu waktu tertentu. Tapi ini bisa 3. Saya pernah memimpin sidang KPLB di BKN, sekaligus memimpin rapat pembahasan pembayaran THR untuk pensiun dengan Taspen, dan juga rapat untuk membahas evaluasi larangan mudik dengan Menpan. Jadi 3 rapat sekaligus saya bisa lakukan dalam satu waktu yang sama. Tentu butuh 3 komputer gitu ya. Untung saya punya 3 komputer, jadi bisa melakukan itu. Kalau tidak punya ya nggak bisa. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa WFA juga bisa lebih membuat orang produktif. Nah, saya kira kita juga perlu harus menjaga intensitas produktivitas kerja kita walaupun itu WFH. WFH bukan libur. WFH tetap bekerja walaupun bekerjanya tidak di kantor. Nah, nanti setelah wabah ini selesai dan kita kemudian kembali ke WFO, apakah model WFH ini akan hilang dan kita kembali bekerja biasa, business as usual? Tentu tidak. Sudah banyak wacana untuk meneruskan apa yang telah kita bisa lakukan di birokrasi ini secara digital dari rumah. Jadi wabah ini mungkin akan hilang dalam 2 tahun. Tapi dampaknya mungkin akan tetap ada. Akan permanen ada. Dampaknya itu apa? Dampaknya adalah proses bisnis kita akan berubah secara permanen. Akan semakin banyak proses bisnis yang akan menggunakan digital. Dalam WFH ini, kita bisa membuat aplikasi digital signature untuk semua proses bisnis kita. Jadi sekarang ini surat edaran, memo, disposisi, dan lain-lain bisa ditandatangan melalui digital signature. Dan itu jauh lebih cepat. Ketika saya melakukan tanda tangan digital signature dalam surat edaran, pada hari itu juga sudah langsung tersebar di seluruh Indonesia. Yang akan sulit kita lakukan kalau saya menandatangannya secara manual. Jadi banyak sekali inovasi dan kreativitas yang muncul karena tantangan dari wabah pandemi ini. Dan itu akan perlu kita jaga intensitasnya sehingga kita bisa tetap memiliki kreativitas dan inovasi. Saya kira tidak hanya BKN yang melakukan itu, tapi juga seluruh kementerian dan pemerintah daerah melakukan hal yang sama. Jadi intensitas penggunaan teknologi informasi ini menjadi sangat luar biasa pada masa pandemik sekarang ini. Itulah kenapa kita perlu terus
lanjut melakukan inovasi dan kreativitas. Google dan Facebook sudah begitu radikal mengubah proses bisnisnya, sehingga karyawannya sampai 2021 WFA total, sampai akhir 2021. Jadi tidak ada yang di kantor lagi. Saya kira juga akan banyak perusahaan-perusahaan dan kantor di Jakarta yang akan melakukan hal yang sama. Nah, kalau seperti itu, maka kemudian orang tidak perlu lagi tinggal di Jakarta untuk bisa bekerja di perusahaan di Jakarta. Dia bisa tinggal di mana saja. Dia bisa tinggal di Bandung, di Surabaya, di Jogja. Karena bekerja hanya memerlukan hubungan secara virtual. Jadi yang pertama harus dimiliki kemampuannya adalah bahwa semua orang atau semua pegawai BKN bisa melakukan pekerjaan secara digital. Ini tentu membutuhkan perubahan kompetensi bagi sebagian besar di antara kita untuk bisa bekerja seperti itu. Nah, ini mungkin perlu jadi perhatian bagi setiap pimpinan unit kerja untuk mencoba mengidentifikasi mana-mana yang perlu mendapatkan peningkatan kemampuan secara digital. Jadi perlu ada suatu perubahan pola kerja dan juga kompetensi untuk bisa tetap produktif. Kemudian dalam masa COVID ini, ketika kita bekerja dari rumah, tentu kita jadi punya kesempatan untuk merenung bahwa sebagai seorang ASN kita sepatutnya bersyukur. Bersyukur tidak ada pengurangan jam kerja, dirumahkan, atau bahkan pemutusan hubungan kerja yang sekarang ini banyak sekali terjadi. Sudah 20 juta orang tenaga kerja yang PHK. Kalau PHK dalam kondisi normal, dia bisa mencari pekerjaan yang lain. Atau paling tidak berupaya mencari pekerjaan lain. Tapi PHK dalam masa pandemik ini betul-betul disastrous, betul-betul suatu bencana karena pekerjaan lain tidak tersedia. Jadi harus bagaimana orang-orang itu? Nah, membandingkan dengan ini, kehidupan seorang ASN jauh lebih baik. Untuk itulah kita perlu bersyukur bahwa kita tidak menderita seperti yang terjadi pada sebagian besar tenaga kerja di Indonesia. Dan rasa syukur itu perlu kita kembalikan dalam bentuk semangat kerja. Bahwa dengan kita bersyukur, kita menjadi lebih bersemangat untuk menghasilkan kinerja, untuk lebih produktif, untuk lebih inovatif, untuk lebih kreatif. Sehingga kita menjadi bermanfaat untuk orang lain. Bayangkan kalau kita yang mengalami pemutusan hubungan kerja pada saat-saat seperti ini, dan tidak ada pekerjaan lain yang terbuka untuk kita. Bagaimana kemudian kehidupan keluarga? Nah, ini tentu jadi bahan perenungan yang mendalam untuk masing-masing, sehingga dengan kondisi pandemi ini kita justru tidak turun semangatnya, tapi justru harus meningkat semangatnya untuk membantu orang-orang, terutama dalam melayani bidang tugas kita, yaitu melayani kepegawaian. Sebentar lagi akan ada tes sekolah kedinasan. Ini tidak bisa menunggu terlalu lama karena tahun ajaran baru akan segera mulai. Jadi mungkin itu akan didahulukan. Kemudian kita setelah itu akan mencoba dengan protokol kesehatan yang memadai melakukan SKB. Besok akan ditentukan jadwal pelaksanaannya. Nah, tentu dalam kondisi seperti ini, walaupun kita harus berhati-hati melakukan pekerjaan kita, tapi juga kualitasnya tidak boleh turun. Jadi bagaimana kualitas itu tetap terjaga dalam kondisi pandemi seperti ini. Nah, ini membutuhkan kreativitas dan inovasi luar biasa. Kita harus berpikir bagaimana menyelenggarakan
pelaksanaan seleksi itu tanpa mengurangi atau berpotensi tertular oleh virus. Nah, ini perlu kita pikirkan bersama secara intensif, ya. Karena kita harus menjaga diri kita agar tidak tertular, tapi juga sekaligus untuk bisa memberikan kepuasan yang sama kepada masyarakat yang mengikuti tes. Nah, yang terakhir saya ingin mengulangi bahwa kita membutuhkan banyak inovasi untuk tetap produktif, untuk tetap leading. Ya. Banyak inovasi-inovasi yang kita lakukan sekarang ini menjadikan BKN institusi yang terdepan dalam melakukan perubahan-perubahan. Banyak tempat lain yang masih melakukannya secara manual. Kita sudah lebih banyak digital. Dan ini tidak akan berhenti. Ini akan terus. Secara internal ini proses-proses ini akan terus kita transformasikan. Nah, demikian juga di masing-masing kantor regional. Ini juga harus terjadi perubahan-perubahan. Kalau perubahan-perubahan yang diinginkan itu sudah dilakukan oleh teman-teman di kantor lain, kenapa harus membuat sendiri? Pinjam saja. Kita akan mencoba menggunakan aplikasi-aplikasi berbagi pakai itu agar bisa dilakukan di tempat lain, sehingga tidak terjadi redundansi dalam proses inovasi dan kreativitas. Bisa meminjam tempat yang lain, sehingga semua kanrek ini bisa menjadi setara dalam produktivitas, dalam inovasi, dan kreativitas. Saya kira Kanrek Bandung juga menjadi leading institution dalam mencapai wilayah bersih dan zona bersih melayani, wilayah bersih dan melayani, karena untuk menjadi wilayah bersih dan melayani ini perlu juga mengajak beberapa unit lain agar mereka bisa menjadi zona integritas. Nah, ini juga diperlukan upaya-upaya yang tidak bisa kita lakukan dalam situasi pandemi ini. Jadi perlu kreativitas lagi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tadinya sederhana, tapi kemudian dengan adanya COVID menjadi sedikit lebih rumit. Tapi kalau itu sudah bisa kita lakukan, maka semuanya menjadi lebih mudah. Saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman yang hari ini baru saja dilantik. Amanah ini perlu Anda laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bukan untuk atasan, bukan untuk BKN saja, tapi juga untuk masyarakat yang lebih luas. Jadi jagalah kepercayaan itu, tunjukkan semangat, tunjukkan kinerja, tunjukkan profesionalisme Anda, sehingga bisa mencapai apa yang ingin kita wujudkan bersama. Ya, saya kira untuk teman-teman yang lain dalam 2-3 bulan ke depan mungkin akan banyak dari kita yang menjadi pejabat fungsional. Dan saya kira itu waktu yang sangat tepat untuk menunjukkan kinerja. Karena siapa yang kinerjanya lebih baik, itulah yang akan menjadi koordinator dan subkoordinator. Nah, tentu harus ada simulasi juga dari teman-teman di Biro SDM untuk bisa menilai secara objektif mana yang lebih baik dari yang lain. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat pada teman-teman yang baru dilantik dan terima kasih kepada Bu Imas yang telah melantik Anda semua atas nama Kepala BKN. Dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan lindungan, keselamatan, kesehatan, kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya yang telah mengikuti acara pelantikan ini. Dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira saya kembalikan ke MC dan saya ada rapat yang lain sehingga saya harus meninggalkan rapat ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Kepala atas arahannya. Jadi saya Pak. Terima kasih Pak. Pak Kepala, makasih. Demikian seluruh materi yang saya dilaksanakan. Terima kasih kepada semua yang telah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.